Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teori reinforcement atau teori penguatan. Di sini kami ada 3 orang, yaitu yang pertama Ika Pujiastuti, yang kedua Ilham Ainurido, saya sendiri, yang ketiga yaitu Ilham Ikhlasul Amal. Sekian, bisa disimak videonya. Kajian teori penguatan atau teori reinforcement. Stoner menyatakan tentang reinforcement teori penguatan, yaitu pendekatan pada teori motivasi berdasarkan hukum, pengaruh, ide bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Ada beberapa jenis reinforcement, yaitu ada 4. Yang pertama, positive reinforcement atau penguatan positif, yaitu penguatan yang dilakukan ke arah kinerja yang positif. Yang kedua, negative reinforcement atau penguatan negatif, yaitu penguatan yang dilakukan karena mengurangi atau menghentikan keadaan yang tidak disukai. Misalnya, berupa cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan karena tidak tahan mendengar atasan mengomel terus-menerus. Yang ketiga, extinction, perbedaan, yaitu tidak mengukuhkan suatu perilaku sehingga perilaku tersebut mereda atau punah sama sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Yang keempat, punishment, yaitu konsekuensi yang tidak menyenangkan dari tanggapan perilaku-perilaku tertentu. Reward adalah pertukaran atau penghargaan yang diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan penghargaan yang secara garis besar terbagi 2 kategori, yaitu 1. Gaji, keuntungan, liburan. Yang kedua, kenaikan pangkat dan jabatan, bonus, promosi, simbol atau bintang, dan penugasan yang menarik. Sistem yang efektif untuk pemberian reward atau penghargaan kepada para karyawan harus 1. Memenuhi kebutuhan pegawai. 2. Dibandingkan dengan reward yang diberikan oleh perusahaan lain. 3. Didistribusikan secara wajar dan adil. 4. Dapat diberikan dalam berbagai bentuk. 5. Dikaitkan dengan prestasi. Teori penguatan merupakan teori motivasi yang terdapat dalam perilaku organisasi, yaitu di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individuan, hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Pemahaman peneliti tentang penguatan yaitu suatu penambahan daya kekuatan atau daya dorongan, dengan kata lain semisal driving force, yaitu dalam kaitan penelitian ini dengan perilaku aparatur berdasarkan teori penguatan atau reinforcement theory of motivation dikemukakan oleh B.F. Skinner tahun 1904 sampai 1990 berdasarkan pandangannya bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya atau rangsangan atau respon dan konsekuensi. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang, menurut B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Lingkungan eksternal organisasi harus dirancang secara efektif dan positif sehingga dapat memotivasi karyawan. Penguatan terus-menerus, pemberian secara konstan penguatan terhadap tindakan, di mana setiap kali tindakan tertentu dilakukan diberikan terhadap subjek secara langsung dan selalu menerima penguatan. Reward adalah positif untuk memperkuat, penguatan positif untuk merangsang terjadinya perilaku. Teori penguatan kembali atau reinforcement teori memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang diberikan oleh lingkungannya. Teori ini berdasarkan pada Thorndike's Law of Effect, yakni bahwa perilaku yang menghasilkan outcome yang menyenangkan akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan outcome yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang dengan menggunakan teknik reinforcement manager.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. B.F. Skinner mempopulerkan 4 strategi reinforcement, yaitu 1. Positive reinforcement, yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan. Yang kedua, negative reinforcement, yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan tidak memberi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, extinction, atau mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan meniadakan konsekuensi yang menyenangkan. Yang keempat, punishment, yaitu mengurangi perilaku yang tidak diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Penjelasan dari Grindel 2007 menguraikan tentang penguatan dalam organisasi yang menekankan pada 3 tingkatan, yaitu individu, SDM atau tenaga kerja, organisasi meliputi struktur, tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, yaitu sistem meliputi kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik. Grindel dan Hildebrand 2007 tersebut menegaskan bahwa the capacity in organizational level in concrete on the organization performance and culture determining the development of resource. Terdapat 3 level penguatan dalam organisasi, yaitu 1. Organisasi level. Identifikasi of capacity focus of the local human resource management such as recruitment system, every effectiveness of training to increase knowledge personnel, skill and competencies of local public servant in creating good plan and national budget. Nomor 2. Organization level. In concrete on the organization performance and culture determining the development of resource. Nomor 3. System level, yaitu the capacity its self-worth at regulatory or policy framework. This level is addressed on the support of national policy and regulation in ensuring the development of human resource atau individual aspect and organizational performance to formulate of the good plan and rational budget. In conducive situation in the system level will impede the ability of bureaucracy to performance well. Uraian penguatan yang ditegaskan oleh Grindel di atas dapat dimaknai bahwa sumber daya manusia atau individu, organisasi dan sistem memiliki kekuatan dalam mendorong organisasi untuk melakukan penataan dalam organisasi termasuk sistem maupun birokrasi. 3 level yang dimaksud dapat diartikan yaitu yang pertama tadi, level individu sebagai wujud tenaga kerja yang memberikan penguatan melalui pelatihan atau training, pengadaan personil yang profesional, rekrutmen, dan mempertahankan staf atau pegawai yang berkompeten, berkualitas, serta memperhatikan struktur kompensasi yang sesuai. Yang kedua, level organisasi meliputi struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen organisasi. Nomor 3, level sistem, mekanisme yang berkaitan dengan proses organisasi,
dengan kegiatan kerja, lingkungan organisasi, lingkungan ekonomi sosial, dan politik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.